Baik semua, sekarang kembali lagi di sesi yang sekian. Saya lupa. Jadi yang penting ya, sekarang kita akan bahas tentang akut epiglottitis ya. Akut epiglottitis, catat dia adalah keadaan yang emergency case ya, emergency case. Karena di emergency case harus segera ditangani, oke? Dia tidak boleh dilakukan pemeriksaan fisik. Kenapa nggak boleh? Karena bisa menyebabkan obstruksi nafas. Ya, ini nggak boleh karena kan dia berbahaya jadinya. Obstruksi nafas, jangan sampai kalian melakukan obstruksi nafas, jangan sampai kalian melakukan pemeriksaan fisik ya. Tangani dulu bagaimana sih cirinya. Ada drooling ya, drooling, lalu ada disfagia, biasanya dia tidak batuk, terus stridor dan susah nafas. Biasanya tanda-tanda lainnya yaitu dia duduknya tuh kayak ngadep ke depan gitu. Nah itu ciri-ciri lainnya. Pada lateral X-ray kita temukan apa? Thumb sign, tanda seperti jempol, itu khas banget, namanya thumb sign, harus ingat, oke? Kemudian biasanya pada anak disebabkan oleh HIV menghasilkan toksin ya kan. Pada dewasa Streptococcus grup A, sama lah ya dari tadi juga gitu-gitu aja. Kita lihat airway-nya harus diperhatikan dengan benar, berikan IV line, berikan ceftriaxone untuk mengatasi gram negatif, dan dexamethasone ini sebagai glukokortikoidnya. Oke, selesai untuk akut epiglottitis. Ingat, epiglottitis akut harus segera ditangani. Oke, sekarang lanjut lagi untuk penyakit tonsilitis. Tonsilitis kita bagi menjadi dua. Biasanya ya, kalau misalnya disebut tonsilitis itu berarti yang kena itu tonsil palatina. Ya, biasanya disebutnya tonsilitis. Jadi kalau misalnya disebut tonsilitis itu yang bisa kena tonsil palatina. Ya kan? Nah, kita tahu dari mana sih dia membengkak apa enggak? Ya kita lihat, ada yang namanya lengkung glosopharyngeal. Palatoglossus sama palatopharyngeal. Jadi kalau misalnya dia melewati dari lengkung palatopharyngeal, berarti dia terjadi pembengkakan tonsil. Nah, tonsilitis tadi kita bagi akut dan kronik ya. Bedanya cuman waktu ya kan. Penyebabnya yang paling sering sudah tahu lah ya, grup A beta hemolytic streptococcus ya kan. Dan ini penyakit virus lagi, bakteri-bakteri ini. Nah, tonsilitis itu bisa disebabkan oleh virus dan bakteri ya kan. Kalau misalnya disebabkan bakteri ada eksudat. Kalau virus dia cuma merah doang. Kalau jamur lidahnya ikutan putih. Itu gampangnya ya. Itu singkatnya. Jadi kalau bakteri dia akan ada seperti putih-putih pada bagian tonsilnya, tapi nggak separah difteri ya. Kemudian virus itu cuma merah doang ya kan. Kalau jamur lidahnya ikutan putih ya, biasanya penyebabnya kandida ya. Kemudian gejala lain ya seperti biasa lah ya, demam, sakit tenggorokan, nyeri telan, eritema kan pada bagian tonsilnya, terus ngorok. Kenapa ngorok? Biasanya ngoroknya pada anak kecil karena tonsilnya membengkak sehingga dia obstruksi jalan nafas lagi. Lalu ada pada kriptanya ada detritus atau semacam sampah gitu lah ya. Nah itu tadi untuk yang akut. Kalau kronik kita melihat apa? Tonsilnya sudah membesar ya kan. Ini kan tonsilnya masih belum membesar banget. Kemudian sudah tidak sakit. Kita selalu ingat bahwa penyakit kronik biasanya tidak sakit karena tubuh sudah adaptasi lah, anggap aja gitu. Dan yang paling khas dari kronik ya, kripta melebar nih khas sekali ya, dan tidak rata. Dia permukaan tidak rata karena kriptanya melebar. Kripta itu apa sih? Buka buku histologi ya. Jangan tanyakan lagi, itu ada di histologi ya. Kemudian obatnya ya seperti biasa, analgesik, hidrasi, antibiotik, antipiretik, vitamin ya kan. Kalau misalnya sudah parah ya tonsilektomi. Tapi tonsilektomi ini dikatakan poor evidence based dan dia bisa komplikasinya ini lebih tinggi dibanding sama manfaat. Oke, sekarang masih lanjut dari tonsil, berarti kita bahas abses peritonsil. Ya, ini adalah komplikasi dari tonsilitis akut. Penyebabnya biasanya Pseudomonas sp. Ya, biasanya ada apa sih? Bau mulut. Apalagi? Sakit menelan, sakit telinga, suara gumam, hipersalivasi, ya kan? Biasalah itu. Dari tadi juga gitu-gitu terus. Nah, yang paling khas apa? Trismus dan hot potato voice. Ini dua ini paling khas dari abses peritonsiler. Gimana datangnya? Orangnya datang dengan trismus. Trismus itu mulutnya nggak bisa kebuka. Jadi mulutnya tuh kalau kita bisa buka mulut selebar gitu kan. Kalau dia nggak bisa. Jadi mulutnya hanya bukanya kecil. Nah itu namanya trismus. Kalau kita kan bisa buka sampai lebar, bisa bilang A. Kalau dia nggak bisa bilang A gitu. Nah hot potato voice itu gue nggak tahu, tapi
kayaknya kayak orang makan kentang panas gitu suaranya, ya kan? Bayangin aja lu makan makanan panas langsung gitu. Nah, berikutnya apa lagi yang ditemukan? Palato mulutnya bengkak, uvulanya terdorong ke depan. Nih khas nih, uvula terdorong ke depan, ini juga khas dari abses peritonsil. Jadi ingat ya, tadi udah ada 3 yang khas nih, trismus, hotspot to the voice, dan uvula terdorong ke depan. Nah, abses peritonsiler tuh tergantung juga tempatnya. Ada yang abses parafaring, retrofaring, dan submandibula. Kalau pada anak cuma parafaring dan retrofaring. Biasanya kalau misalnya pada anak itu pada yang paling sering tuh parafaring. Ya. Dia punya ciri khas lagi. Apa tuh? Ada tonjolan di leher. Ini khas. Itu parafaring. Nah, sudah itu saja untuk abses peritonsiler. Pengobatannya sama lah ya, ini penicillin, clindamycin gitu-gitu. Nah, berikutnya adenoitis atau peradangan pada tonsil faringea, ya kan? Dia disebabkan oleh sparekuran atau alergi. Biasanya ada mulut. Nah, ini yang khas dari adenoitis. Mukanya bego. Maksudnya muka bego tuh gimana? Ini bahasa gue ya, bukan bahasa buku. Dikatakan bahwa dia tuh jadi cengkok gitu loh. Untuk kenapa? Karena kan adenoid di mana? Di belakangnya nasofaring. Kalau dia membesar berarti apa? Obstruksi jalan nafas. Jadi dia bernafas lewat mulut. Makanya dikatakan mukanya bego, lidahnya menjulur keluar, giginya agak maju. Nggak tahu itu kenapa, pokoknya karena nggak bisa nafas ya, itu gampangnya. Terus bisa juga renore, batuk, ngorok, dan pembesaran adenoid. Pengobatannya ya sama aja lah ya. Kemudian yang terakhir adalah neck swelling atau pembengkakan kelenjar pada leher. Kalau lateral biasanya kista brachial, fistula, hemangioma. Kalau sentral biasanya kista dermoid, kista ductus tiroglossus. Kalau misalnya di daerah parotis atau submandibula itu biasanya parotitis atau ciliadenitis. Sialadenitis. Kemudian kalau misalnya segitiga posterior yang belakang berarti ya KGB. Sudah, itu untuk penyakit-penyakit pada faring. Semoga membantu. Sekian sesi THT kita sudah berakhir sampai di sini. Semoga kalian semua mendapatkan manfaat dari video ini dan semoga ujiannya bisa dan semoga bermanfaat lah ya. Terima kasih. Silahkan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya, dan semoga ilmu ini bermanfaat dan tidak disimpan sendiri, karena sejatinya ilmu itu datangnya dari Tuhan dan kita harus bagikan kepada sesama. Terima kasih semuanya.